Halo, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga, dan pertemuan kita hari ini membahas tentang struktur dan unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Kita langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu struktur teks laporan percobaan. Struktur dalam teks laporan percobaan pada umumnya itu ada empat, ya, ada empat. Yang pertama itu adalah bagian tujuan, alat, dan juga bahan. Yang kedua ada langkah-langkah. Yang ketiga ada hasil. Dan yang keempat itu ada simpulan. Kita masuk yang pertama. Tujuan, alat, dan bahan ini adalah bagian awal atau bagian pembuka dari teks laporan percobaan. Yang isinya adalah tentang tujuan percobaan. Untuk apa percobaan itu dilakukan? Nah, ini di bagian awal atau paragraf awal inilah disampaikan kenapa percobaan itu dilakukan, tujuannya untuk apa, seperti pembahasan kita yang kemarin bahwa teks laporan percobaan itu harus memiliki tujuan. Lalu setelah itu apa? Diberitahulah alat dan bahan yang digunakan. Apa alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengerjakan atau melakukan laporan percobaan tadi. Sehingga laporan percobaan itu menjadi lengkap atau detail. Sehingga pembaca tahu apa alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan-percobaan yang mau dilaporkan. Yang kedua, itu ada langkah-langkah. Langkah-langkah di sini adalah berisi tentang bagaimana langkah-langkah percobaan karya ilmiah atau langkah-langkah percobaan yang mau dilakukan dalam percobaan itu. Ya, mulai dari awalnya bagaimana, setelah itu bagaimana, selanjutnya bagaimana, hingga akhirnya nanti langkah-langkah itu menjadi runtun atau tersusun rapi, sehingga yang membaca laporan itu mengerti dan paham bagaimana bisa laporan percobaan tersebut dilakukan. Dan jangan sampai ada langkah-langkah yang terlompati atau terlangkahi, begitu. Maka harus runtut dan setiap langkah-langkah itu memang harus tersusun rapi sesuai dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita harapkan. Yang ketiga, hasil. Setelah kita melakukan percobaan otomatis harus hasil, yaitu menjelaskan tentang hasil percobaan yang telah dilakukan. Dalam hasil kita perlu kejujuran. Tidak ada hal yang kita tutup-tutupi dalam hasil percobaan. Apa yang menjadi hasil percobaan kita sampaikan atau kita tuliskan di bagian laporan kita nantinya. Yang keempat, ada simpulan. Setelah kita sampaikan hasil, kita simpulkan apa yang telah kita lakukan tadi. Apa yang menjadi kesimpulan dalam teks laporan percobaan tersebut. Misalnya seperti pembahasan kita yang hari Kamis kemarin, kita mau membuktikan bagaimana kadar vitamin jeruk dibandingkan dengan stroberi. Manakah yang lebih banyak vitamin C-nya? Setelah kita berikan hasil, inilah misalnya stroberi lah yang memiliki vitamin C yang lebih banyak. Maka simpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa, nah itu dia, apa yang menjadi kesimpulannya? Stroberi memiliki kandungan vitamin C yang lebih banyak dibandingkan dengan jeruk. Nah, itu hanya sebagai contoh. Bagaimana nanti kalimatnya kamu buat di bagian kesimpulan. Lalu, kalau kamu lihat bukumu, dalam struktur teks laporan percobaan juga sering disisipkan dasar teori atau tinjauan teoritis. Yang sebenarnya dasar teori dan tinjauan teoritis ini tidak terlalu penting dalam laporan percobaan. Kenapa? Karena isinya itu adalah tentang teori-teori yang dibutuhkan. Jadi teorinya itu misalnya jeruk kandungannya segini, stroberi kandungannya sekian. Lalu dilakukan percobaan apakah benar tentang kandungan tadi. Nah, itulah yang perlu dicobakan. Jadi dasar teori itu sebenarnya tidak terlalu penting, hanya sebagai landasan saja. Intinya hanya berada di bagian langkah-langkah tadi dan juga hasil. Dan biasanya dasar teori ini diletakkan di bagian awal setelah tujuan
alat, dan bahan. Disitulah disampaikan atau diberikan dasar teori. Karena ini hanya sebagai teori-teori tambahan saja. Jadi tanpa teori tambahan juga kita bisa lakukan percobaan. Tidak harus pakai teori. Jadi, kalaupun disisipkan teori ya tidak masalah. Kalaupun dibuat boleh, kalau tidak dibuat pun juga boleh. Baik, yang selanjutnya unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan itu ada beberapa. Dimulai dari yang pertama itu adalah kalimat kompleks atau disebut juga dengan kalimat majemuk. Lawannya adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk itu biasanya sepaket. Kalau kalimat tunggal itu adalah kalimat yang memiliki struktur satu pola kalimat, yaitu misalnya satu subjek, satu predikat, satu objek. Nah, maka ada satu struktur. Sementara kalimat kompleks atau kalimat majemuk itu adalah kalimat yang memiliki dua unsur atau lebih. Misalnya subjeknya dua, predikatnya dua, objeknya dua, dan lain sebagainya atau lebih sekalipun. Perhatikan, sediakan minuman bersoda yang akan diuji. Kemudian masukkan ke dalam gelas kimia. Bagaimana struktur teks ini? Sediakan itu sebagai predikat, minuman bersoda sebagai objek pertama, ya. Minuman bersoda yang akan diuji itu adalah sebagai objek pertama, kemudian itu sebagai konjungsi, masukkan itu adalah predikat kedua, ke dalam gelas kimia itu adalah sebagai pelengkap. Maka ada dua predikat dalam kalimat itu. Satu objek dan satu pelengkap. Yang kedua, masukkan bahan-bahan makanan ke dalam mangkuk dan aduk hingga merata. Ada berapa predikatnya? Iya, ada dua, yaitu masukkan dan aduk. Berapa objeknya? Ada satu, yaitu bahan-bahan makanan. Lalu ke dalam mangkuk itu sebagai pelengkap, hingga merata itu juga sebagai pelengkap. Maka pelengkapnya ada dua. Baik, yang kedua itu ada konjungsi atau disebut juga dengan kata penghubung. Perhatikan kata penghubung yang digunakan dalam teks laporan percobaan sebenarnya ada banyak, tapi di sini ada dua contoh yang Bapak buat. Untuk membuatnya dibutuhkan ketekunan dan keuletan. Dan itu sebagai konjungsi atau kata penghubung. Kalimat kedua, bahan tidak akan tercampur jika tidak menggunakan mixer. Konjungsinya adalah jika. Yang ketiga, kata rujukan. Kata rujukan ini biasanya menggunakan kata ganti. Ada kata ganti orang, ada kata ganti penunjuk, ada juga kata ganti keterangan. Perhatikan, kata ganti orang itu ada banyak yang kita ketahui, terbagi 6, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, tunggal, dan jamak. Maka ada 6. Orang pertama tunggal itu aku, saya, orang pertama jamak itu kami, orang kedua tunggal itu kamu, Anda, orang kedua jamak itu ada kalian, orang ketiga tunggal dia, beliau, dan orang ketiga jamak itu ada mereka. Maka biasanya menggunakan kata ganti itu seperti dia, mereka, ia, juga menggunakan kata ganti penunjuk ini dan itu, menggunakan kata ganti kata keterangan di sini, di sana, di situ, dan lain sebagainya. Perhatikan, ini kalimatnya. Setelah melewati masa itu sebagai kata rujukan. Biasanya tumbuhan akan lebih cepat mekar. Kalimat kedua, di sini adalah tempat yang tepat untuk pertumbuhan bunga itu. Nah, begitu dia. Jadi kata rujukan itu adalah menyatakan atau merujuk tentang sesuatu hal atau sesuatu benda yang disampaikan sebelumnya. Baik, selanjutnya kita masuk yang keempat, itu adalah kalimat perintah. Kalimat perintah ini adalah kalimat yang menyatakan perintah atau suruhan dalam teks laporan percobaan. Perhatikan,
Masukkan ke dalam botol yang telah disediakan. Aduk hingga merata. Nah, itu merupakan kalimat perintah. Jadi dalam kalimat perintah, teks laporan percobaan itu sama seperti kalau kita belajar di kelas 7 ada teks prosedur. Nah, teks prosedur juga menggunakan kalimat perintah. Tapi ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Dalam kalimat perintah di teks laporan percobaan atau teks prosedur tidak diakhiri dengan tanda tanda seru. Kalaupun dia kalimat perintah, dia hanya merupakan kalimat perintah, tapi tanda seru itu dihilangkan dari kalimat. Ya, seperti ini contohnya. Masukkan ke dalam botol yang telah disediakan. Lalu di akhir nanti tidak perlu digunakan tanda seru. Yang kelima, ada kata bilangan. Kata bilangan itu terbagi dua. Bilangan pasti dan bilangan urutan. Kalau bilangan pasti itu sama. 1, 2, 3, 4, 5 sampai selanjutnya. Lalu bilangan urutan 1. Biasanya urutan 1 apa namanya? Pertama atau ke 1. Lalu 2 itu kata urutannya apa? Kedua. 3 urutannya ke 3 dan lain sebagainya sampai selanjutnya. Perhatikan, ini kata bilangan. Pertama, ambillah balon karet yang telah disiapkan. Nah, itu ada kata bilangan. Kedua, tiup sampai sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Nah, itu dia merupakan kata bilangan di dalam. Kata bilangan apa? Iya, kata bilangan urutan. Kita lanjut. Kata umum dan kata khusus. Dalam teks laporan percobaan, ada kata umum, ada kata khusus. Ini juga sudah kita bahas di kelas 7 dan juga mungkin sudah kamu bahas juga di kelas 8. Kata umum itu ada transportasi. Kata khususnya apa? Ya kita tahu transportasi ada transportasi darat, transportasi udara, ada transportasi laut. Bisa juga dibuat menjadi kata khusus lain. Transportasi darat, kata khususnya apa? Mobil. Transportasi udara, kata khususnya apa? Pesawat. Kata khusus transportasi laut, ada apa? Ada kapal dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya makanan tradisional. Apa kata umumnya? Apa kata khususnya? Ada sate, ada gado-gado, ada nasi padang, ada babi panggang karo juga, dan lain sebagainya. Baik, yang ketujuh, ada kalimat aktif atau dalam kalimat aktif itu ada dia kata kerja aktif atau kalimat atau kata kerja di mana subjeknya sebagai pelaku, ya, sebagai pelaku. Nasi putih mengandung amilum yang tinggi. Nasi putih sebagai pelaku, mengandung itu sebagai predikat. Nah, dia mengambil meja itu. Nah, siapa pelakunya? Dia. Apa yang dia lakukan? Mengambil. Apa yang dia ambil? Meja. Nah, itu dia kata kerja aktif atau kalimat aktif. Kenapa? Karena subjeknya si dia tadi melakukan pekerjaan. Nah, dan pekerjaan itu ada objeknya atau ada yang dia ambil begitu. Lalu yang selanjutnya, dalam teks laporan percobaan tidak ada urutan waktu ya. Tidak ada urutan waktu. Yang ada itu urutan kegiatan. Kegiatan itu tadi yang kita sebut dengan langkah-langkah. Mulai dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga sampai selesai langkah percobaan itu hingga sampai ke bagian hasil. Oke, yang kesembilan, menggunakan kata benda atau nomina. Ya, namanya juga yang kita coba itu adalah sebuah benda, maka harus pakai nomina. Bagaimana kalau kita mencoba membuat sebuah perahu dari batang pisang kalau tidak ada bendanya? Nggak jadi kan? Nah, begitu dia. Jadi, karena yang kita coba itu adalah sebuah benda, maka dalam teks laporan percobaan, dalam teks unsur kebahasaannya juga yang digunakan adalah kata benda. Yang selanjutnya, biasanya disertai dengan gambar foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Untuk apa itu? Ya, supaya kita ketahui kalau kita mau buat laporan percobaan seperti sifat-sifat teks laporan percobaan yang hari Kamis kemarin, ada unsurnya itu lengkap.
atau fakta, berisi fakta. Dari mana kita tahu itu fakta? Ya dari gambar. Setelah dia dijelaskan materinya, disampaikan langkah-langkah supaya hasilnya dari pengamatan itu lebih kuat atau lebih meyakinkan orang lain, ya bisa kita sertakan foto di dalam. Fotonya foto apa? Foto hasil percobaan. Bisa juga kita masukkan diagram atau tabel yang berhubungan erat dengan pengamatan kita atau percobaan kita. Itulah 10 unsur kebahasaan yang muncul dalam teks laporan percobaan dan juga struktur yang ada dalam teks laporan percobaan. Baik, selanjutnya kita ada tugas yang harus kamu selesaikan. Tadi materi yang Bapak sampaikan tadi itu dicatatkan ke dalam buku catatannya, dan buku catatannya nggak perlu dipoto. Ya. Tugasnya coba kamu buka buku Brilian halaman 7 sampai 9. Itu ada teks yang berjudul uji kandungan bahan makanan. Lalu kamu kerjakan soal yang nomor 1 sampai nomor 4. Juga itu ada di buku Brilian halaman 9. Dan khusus untuk nomor 1, kamu harus sertakan bukti pada teks sesuai dengan strukturnya. Jadi jangan kamu kerjakan nanti strukturnya 1, tujuan alat dan bahan, 2, langkah-langkah, tidak seperti itu. Tapi tujuan, apa kalimatnya di bagian tujuan itu? Alat dan bahan, apa alat dan bahannya? Lalu langkah-langkah, apa langkah-langkah yang dibuat? Nah, itu. Jadi khusus nomor 1 kamu harus sertakan bukti yang ada dalam teks. Lalu yang kelima, tugas ini kamu ketik di Microsoft Word. Jangan kamu tulis di buku catatan atau di buku tugas, lalu kamu fotokan. Tidak, tapi kamu ketikkan di Microsoft Word dan dikirimkan ke tugas kelas yang ada di Google Classroom pada saat kamu melihat materi dan tugas ini. Dan tugas ini kamu kumpulkan nanti paling lama hari Selasa, tanggal 28 Juli tahun 2020. Jadi besok jam 11:59 paling lama. Begitu untuk hari ini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya ya. Jangan sampai kendor belajarnya karena kamu juga sudah kelas 9. Kamu harus punya persiapan yang matang untuk nanti ke SMA. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Horas.